Kembali lagi di channel Jago Listrik. Teman-teman, pernah nggak inverter tiba-tiba mati? Padahal instalasi sudah rapi, MCB aman dan kabelnya juga masih bagus. Ternyata penyebabnya itu lonjakan tegangan. Jadi hari ini kita akan bahas satu alat kecil, tapi perannya gede banget di PLTS. Namanya SPD, Surge Protective Device. SPD ini ibarat satpam tegangan lonjakan. Normalnya dia diam, tapi begitu ada petir atau lonjakan mendadak, dia langsung kerja keras demi nyelamatin inverter kita. Nah, di video kali ini kita bakal bahas lengkap dari cara kerja SPD, arti spesifikasi SPD, cara menentukan SPD yang benar, dan cara pasang SPD DC di sistem PLTS. Santai aja kita bahas pelan-pelan biar nggak cuma pasang tapi juga paham. Pertama-tama kita lurusin dulu satu hal penting. Jadi SPD itu bukan menyerap petir, tapi SPD hanya membelokkan arus lonjakan ke tanah. Artinya SPD itu bukan ember penampung petir, tapi jalur darurat ke grounding. Alur sederhananya begini nih, petir menyambar di sekitar area PLTS, bisa di tiang, pohon, atau bangunan lain. Nah, medan magnetnya itu bikin tegangan induksi di kabel panel naik mendadak. Begitu tegangan naik melewati batas aman, SPD langsung aktif, jalur ke grounding menjadi terbuka, dan arus lonjakan dibuang ke tanah. Makanya inverter kita jadi selamat teman-teman. Kalau nggak ada SPD, lonjakan ini langsung masuk ke MPPT inverter. Pelan-pelan inverter bisa rusak atau langsung jebol. Nah, sekarang kita bongkar isi dalam SPD-nya. Bagian pertama ada yang namanya MOV, Metal Oxide Varistor. Ini jantungnya SPD. Pada saat normal hambatannya tinggi, SPD dalam posisi off. Jika terjadi lonjakan, maka hambatannya turun drastis dan SPD menjadi on. MOV ini kayak pintu darurat, nggak dibuka tiap hari, tapi sekali darurat langsung kebuka. Lalu ada yang namanya GDT, Gas Discharge Tube. Kalau MOV itu satpamnya, GDT ini pasukan anti huru-haranya. GDT ini akan aktif saat source besar dan cocok buat petir kuat. Nah, SPD yang bagus biasanya ada MOV dan GDT-nya teman-teman. Selanjutnya ada thermal disconnect. Nah, ini pengaman internal. Kalau MOV-nya sudah capek, panas atau rusak, nah thermal disconnect ini akan diputus secara otomatis. Makanya SPD ada indikator hijau dan merahnya teman-teman. Yang terakhir ada PE terminal atau ground. Ingat ya teman-teman, SPD tanpa ground yang bagus itu sia-sia. Petir itu mau dibuang ke tanah. Kalau jalur tanahnya jelek, dia cari jalan lain. Biasanya lewat inverter. Nah, sekarang kita bahas spek SPD. Ada beberapa keterangan di bodi SPD. Contohnya yang pertama yang ini, UNDC 1000 volt. Artinya SPD aman bekerja sampai 1000 volt DC. Contohnya gini nih teman-teman. Misalkan ada string panel 550 watt peak sebanyak 12 panel diserikan. Satu panel VOC-nya 50 volt dikali 12. Jadi total string VOC-nya menjadi 600 volt. Nah, ini cocoknya dipakai untuk SPD 1000 volt. Itu masih aman. Jika string VOC-nya 1050 volt, nah ini yang bahaya teman-teman. Jadi SPD itu nggak boleh kerja mepet-mepet. Lalu ada IN 8/20 mikrosecond. Itu arus petir nominal. IN ini kemampuan SPD menahan arus petir berulang kali. Contohnya misalkan IN sama dengan 20 kA. Artinya SPD bisa buang arus petir 20.000 ampere berkali-kali tanpa rusak. Lalu ada IMAX, arus maksimum. Kalau IN bisa dihajar berulang kali, nah kalau IMAX ini sekali hajar maksimal teman-teman. Biasanya IMAX sama dengan 2 kali IN. Jadi misalkan IN-nya 20 kA, jadi IMAX-nya 40 kA. Analogi gampangnya gini nih, misalkan ada motor listrik. Beban normalnya itu bisa kita anggap sebagai IN, sedangkan overload daruratnya itu bisa kita anggap sebagai IMAX. Nah, kalau sering kena IMAX, SPD-nya bisa cepat mati teman-teman. Selanjutnya ada UP. UP ini tegangan sisa, artinya tegangan yang lolos ke inverter. Contohnya misalkan UP lebih kecil sama dengan 3 kV. Artinya meskipun petir datang, yang nyampe ke inverter itu cuma 3000 volt teman-teman. Nah, target amannya misalkan di bawah 4 kV itu masih aman teman-teman. Misalkan di bawah 2,5 kV itu lebih mantap. Nah, ternyata SPD ini ada beberapa tipe. Tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 cocok untuk petir langsung. Tipe 2 cocok untuk induksi dan switching, paling umum di PLTS. Sedangkan tipe 3 itu untuk proteksi perangkat sensitif. Nah, di bodi tertulis T2, berarti ini tipe 2, cocok untuk PLTS rumahan. Nah, lalu gimana cara menentukan SPD-nya sehingga sesuai dengan sistem PLTS kita? Ada beberapa langkah.
Langkah yang pertama, kita harus hitung VOC string. Caranya dengan mengkalikan VOC panel dengan jumlah seri panelnya. Contohnya gini nih, misalkan VOC per panelnya 50 volt, diserikan sebanyak 10 panel, jadinya 500 volt. Lalu 500 volt tadi kita kali 1,2 untuk mencari UN SPD-nya, sehingga menjadi 600 volt. Nah, jadi kita bisa pilih di atas mendekati 600 volt, ada SPD 1000 volt. Makanya sistem 600 sampai 800 volt hampir selalu pakai SPD 1000 volt. Selanjutnya kita tentukan IN dan IMAX-nya. Karena diperuntukkan untuk PLTS rumahan, jadi kita bisa pilih SPD 20 kA per 40 kA, teman-teman. Lalu kita cocokkan UP dengan inverternya. Nah, ini kita harus cek datasheet inverternya. Biasanya batas source DC inverter itu sekitar 4 sampai 6 kV. Jadi kita bisa pilih SPD dengan UP lebih kecil sama dengan 3 kV. Kita udah nentuin nih speknya. Lalu gimana cara pasang SPD DC ini di sistem PLTS-nya? Posisi ideal SPD dipasang di antara panel dan inverter, sedekat mungkin dengan inverter atau combiner box. Jadi wiring yang benarnya gini nih. Kutub DC plus dan minus SPD itu langsung dihubungkan ke SCC atau inverter. Sedangkan PE langsung dihubungkan ke sistem groundingnya. Tapi ingat teman-teman, grounding itu jangan muter-muter, kabelnya jangan kecil, dan jangan menyatu dengan netral AC. Jadi kesimpulannya, SPD itu bukan aksesoris, SPD bukan pajangan, dan SPD adalah investasi umur inverter. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan, silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.